Ajakan beribadah umat yang terkasih dalam Kristus, di gereja, di rumah, ataupun di rumah sakit. Kita semua dipersatukan di dalam persekutuan dengan Roh Allah, mulai dari ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita memuji nama Tuhan Yesus, Sang Mesias Israel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka dan pengakuan dosa. Umat yang terkasih, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Meski situasi belum membaik, tetapi kita boleh bersyukur karena vaksin sudah diproduksi dan perlahan-lahan kita telah beradaptasi untuk tetap hidup di tengah pandemi ini. Ketika kita menengok ke masa yang lalu, kita melihat bahwa ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tinggal tetap sampai hari ini. Kasih setia Allah kepada kita semua ciptaannya. Allah senantiasa menuntun kita melewati masa-masa sulit dan tidak meninggalkan kita dalam lembah kekelaman. Meski seringkali apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya, Ia tetap setia. Mari sejenak kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Umat saya persilahkan berdoa pribadi, nanti saya menutupnya dengan doa.
Kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setiamu, ya Allah. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena kemurahan-Mu, dan selamat dari berbagai pencobaan karena pertolongan-Mu. Namun kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan egois kami hendak memonopoli rahmat-Mu, padahal kami tahu apa yang kami terima dengan cuma-cuma seharusnya kami bagi. Dengan angkuh kami menolak kebenaran sabda-Mu, padahal kami mengerti semakin banyak kami mendengar dengan taat semestinya, semakin bijaksana pula hati kami. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu, padahal kami menyadari bahwa kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami lebih dari cukup untuk membuat kami mengampuni. Sungguh, Tuhan, kami tidak layak menerima cinta-Mu. Dengan hati yang hancur kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita memasuki pelayanan firman dalam doa. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, memandu kami dalam perjalanan hidup kami. Tolonglah kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus sabda Allah yang sejati kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1
ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15 menyatakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada di dalam tema kasih setia Allah kepada ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik, sebuah berita lebih tepatnya, tentang sebuah keluarga di India. Jadi ada seorang yang dicurigai yang masih menjadi suspek COVID-19, ya belum terbukti bahwa dia terkena COVID-19, pada akhirnya meninggal dunia karena ketika dirawat di rumah sakit, keluarga tidak sengaja mencabut stop ventilator ya yang membantu dia untuk bernafas, tidak sengaja dicabut untuk apa? Untuk dipasangkan AC portable. Karena di ruangan itu panas dan memang rumah sakit itu punya kebijakan untuk tidak menyalakan AC supaya virus COVID-19 tidak tersebar dengan leluasa begitu ya. Kemudian keluarga ini tidak tahu, dicabut ventilatornya dan kemudian dipasangkan AC portable itu untuk membuat mereka sejuk. Dan ternyata mereka nggak menyadari bahwa ternyata itu membuat saudara mereka yang sedang dirawat itu kemudian meninggal dunia. Bapak Ibu, saya merenungkan dari kisah ini tentang cinta kasih. Keluarga itu sesungguhnya datang ke sana menunggui saudaranya ini ya, yang belum keluar hasilnya apakah COVID-19 atau tidak, untuk memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan cinta kasihnya. Namun tidak disengaja, tidak disadari bahwa apa yang dilakukannya malah justru membawa saudaranya ini menjadi meninggal dunia. Saya tidak bisa membayangkan keluarga ini seperti apa terkejutnya, syoknya. Ternyata saudaranya meninggal bukan karena COVID, bukan karena sakitnya, tapi justru karena ventilatornya tidak dinyalakan ya. Mereka yang mencabut itu dan digantikan dengan AC portable. Ini sesuatu yang sangat tragis. Bapak Ibu Saudara, cinta kasih itu rupa-rupanya meskipun sederhana, kita seringkali mengungkapkannya, seringkali mendengar kata ini, tapi bisa jadi diungkapkan dengan cara yang sangat berbeda. Ya. Dinyatakan dengan bentuk yang sangat beragam. Banyak sekali cara untuk mengasihi. Saya ingat Bapak Ibu bahwa banyak sekali teori-teori yang bicara soal bahasa kasih. Yang menjadi favorit saya itu adalah salah satu teori dari Gary Chapman yang mengatakan bahwa manusia itu punya 5 bahasa kasih. Ada orang-orang yang cenderung suka menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata untuk dia bisa merasakan dicintai, dikasihi. Ada orang-orang yang membutuhkan pelukan, sentuhan. Ada orang-orang yang lebih membutuhkan pelayanan kasih, dibuatkan teh, dipijet, ya, kemudian diperlakukan dengan baik, ya.
Ada juga orang-orang yang merasakan dikasihi ketika diberi sesuatu, diingat untuk dikasih sesuatu yang berharga buat mereka. Nah, ada juga orang yang gak perlu ngomong, gak perlu diberi apa-apa, yang penting duduk bareng bersama. Nah, itu namanya orang yang dikasihi dengan cara quality time, ya, waktu berkualitas. Gak perlu ngapa-ngapain, cuman misalnya main bareng, nge-game bareng, atau menghabiskan waktu bersama tanpa melakukan apapun, itu pun sudah menyenangkan. Nah, orang tuh punya berbagai cara yang berbeda Bapak Ibu. Nah, terkadang kita mengungkapkannya dengan belum tentu srek ya, belum tentu sama seperti yang kita harapkan. Bahasa cinta yang diberikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah yang dibaca tadi ya, kita sama-sama menyimak Markus 1 ayat 9 sampai 15, ada 3 hal yang dibaca di dalam satu perikop ini. Yang pertama adalah peristiwa Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian ada sebuah suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wah, kalau kita ada di dalam posisinya Tuhan Yesus Bapak Ibu, kalau misalnya kita suatu ketika ada sosok yang mengatakan kepada kita, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," rasanya bagaimana ya? Pasti rasanya begitu bahagia. Ada yang mengatakan bahwa kita diperkenan, ya, kita menjadi kebanggaannya. Ya, mungkin bukan Allah yang bersuara ya, atau mungkin orang tua kita yang mengatakannya kepada kita, mungkin pasangan kita, mungkin saudara kita, mungkin anak kita yang mengatakan, bangga sekali punya orang tua seperti kita. Betapa kata-kata itu sangat menguatkan. Kemudian kisah yang lain selanjutnya dilanjutkan dengan sebuah kisah yang yang kontras, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, sesudah ada suara itu yang mengatakan kepada Yesus, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," justru Roh memimpin dia ke padang gurun. Ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Nah, kebayangan kita kalau ada orang, sosok yang diperkenan Allah, kalau kita disayang, masa setelah itu kita kemudian dicobai, ya? Pasti kita berharap akan disanjung, dihargai, kita mendapatkan segala sesuatu tindakan yang positif. Tapi nyatanya di dalam perikop ini, setelah kisah pembaptisan Tuhan Yesus, malah justru kita diperhadapkan dengan kisah pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus justru dicobai oleh iblis 40 hari lamanya. Kemudian setelah itu dikatakan Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Justru Yesus harus bekerja dalam tanda kutip. Justru Yesus harus melanjutkan misinya. Bukan santai-santai aja ya Bapak Ibu. Nah, ini membuat kita merenungkan tentang bagaimana Allah mencintai, bagaimana Allah mengasihi, bagaimana cara Allah mengasihi kita. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, antara mereka orang-orang yang terkena COVID-19 dengan orang-orang yang tidak terkena COVID-19, Tuhan Allah kita lebih mengasihi yang mana? Semoga Bapak Ibu Saudara tidak kemudian setelah mendengar pertanyaan itu langsung buru-buru mematikan handphone atau YouTube-nya ya, kemudian wah ini Mbak Beta sesat ini ya, pertanyaannya kok seperti itu. Saya berharap kita semua akan mendengarkan khotbah ini sampai akhir dan juga ibadah ini sampai selesai. Sebab justru yang salah ada pada pertanyaannya. Karena siapakah kita yang bisa mengatakan Allah lebih mengasihi yang tidak terkena COVID atau Allah lebih mengasihi yang terkena COVID? Karena kalau udah kena, jadi gak bakal kena lagi gitu misalnya ya. Jadi siapa kita bisa mengatakan bahwa orang yang satu lebih dikasihi daripada orang yang lain? Kita semua adalah ciptaan yang sama. Kita semua adalah
milik Tuhan yang sama. Masakan Tuhan akan mengasihi kita dengan kadar yang beda-beda. Kalau untuk yang ini ya sedikit aja. Kalau untuk yang ini karena untuk Buseh karena penatua ya, jadi ya lebih banyak ya Buseh ya. Karena saya calon pendeta lebih banyak lagi. Saya rasa enggak begitu Bapak Ibu. Tuhan Allah mengasihi kita dengan kadar yang sama luar biasanya. Namun dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan misi tertentu untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi sehingga meskipun dikatakan di awal bahwa ada suara yang mengatakan engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan, tidak kemudian membuat Yesus setelah itu ongkang-ongkang kaki. Tidak kemudian membuat Yesus setelah itu hidupnya mulus, tidak perlu melakukan menjalani jalan sengsara, masa sengsara seperti yang kita hayati mulai dari Rabu Abu yang lalu. Tidak, tetapi Yesus tetap dengan perkenan Allah itu, dia mencoba untuk mengenal misinya, kemudian menjalani misi itu di dalam karya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita. Meskipun saat ini Bapak Ibu entah di fase yang mana kita berada. Apakah kita merasa kita ada di fase di mana Tuhan bicara engkau diperkenan Allah, ataukah kita berada di fase di mana kita sedang ada di 40 hari pencobaan, atau kita merasa kita ada di fase di mana kita sedang berkarya, sudah melewati itu dan kita sedang berkarya, entah dimanapun kita merasa kita ada di dalam fase tersebut, percayalah Tuhan mengasihi kita dengan kadar yang sama besarnya dengan orang-orang yang lainnya. Dengan cinta yang sama luar biasanya dengan orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, hari ini adalah Prapaskah yang pertama. Prapaskah yang pertama ini mengajak kita untuk menyadari kasih setia Allah kepada ciptaannya. Rebo Abu yang lalu kita diajak untuk melihat kesalehan yang palsu, merefleksikan apakah cinta kita adalah cinta yang murni, yang asli kepada Tuhan atau cinta yang palsu. Dan saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan amat luar biasa. Dan belum tentu dengan cara yang sama seperti yang kita harapkan. Terkadang Tuhan mengizinkan ada penyakit yang kita alami. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Terkadang Tuhan mengizinkan ada duka cita. Ada hal-hal yang buruk yang kita harus hadapi. Dan itu sama sekali tidak mengurangi cinta kasih-Nya bagi kita. Penderitaan, kesengsaraan, apapun itu bentuknya ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam berita anugerah yang tadi kita bersama-sama simak, dikatakan bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di dalam fase apapun, fase hidup apapun yang Bapak Ibu Saudara saat ini sedang alami, percayalah bahwa kita ada di dalam ruang kasih dan kuasa Allah yang kekal. Karena kita ada di dalam ruang kasih Allah itu, apapun yang terjadi di dalamnya, percayalah Tuhan mengasihi kita. Mari kita merenungkannya dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yang demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, mengingat perjuangan tenaga medis untuk melakukan yang terbaik, penanganan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami juga percaya Engkau menyertai pemerintah kami yang saat ini sedang berupaya untuk melaksanakan penyebaran vaksin sesegera mungkin di dalam setiap tahapnya. Kami juga percaya Engkau yang menyertai setiap pribadi demi pribadi yang memikirkan bagaimana solusi-solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah di tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga percaya Tuhan Engkau melingkupi gereja kami, GKI Wuleri Plelen. Umat-Mu, anggota jemaat dan simpatisan dimanapun kami berada, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Kau memberikan pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami juga percaya Kau memberikan kekuatan bagi majelis jemaat, bagi aktivis, badan pelayanan, setiap pribadi yang rindu untuk melayani Tuhan. Kami boleh bersinergi dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang saat ini kami gumuli secara pribadi. Apapun Bapak ingin kami bawa dalam doa syafaat ini, kami tahu persis Engkau mendengar suara kami, Engkau menjawab apa yang kami perlukan, dan Engkau tetap mengasihi kami meskipun kami terkadang tidak menyadarinya. Bapa, ini doa syafaat kami serahkan dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya untuk persembahan. Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Mari, kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa mempersembahkan, bisa mengantar ke rumah Penatua Suharyanti, atau Bapak Ibu bisa transfer seperti yang sudah tertulis di layar kaca ini. Sempurna dan besar.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kesempatan dan waktu untuk kami bisa mempersembahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan untuk kami. Bapa, terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini, kiranya Bapa akan tolong kami, menuntun membimbing kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang lebih baik daripada saat ini. Hidup kami pun persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang dilimpahinya dengan kasih setia. Hiduplah di dalam kasih setia Allah, sebab Allah telah rela mengorbankan anak tunggalnya demi manusia ciptaannya. Maka bangkitlah dari abu tanda keberdosaanmu. Nyatakan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang telah berdebu jadi ciptaan baru. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber cinta kasih kekal, Kristus Sang Penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus Sang Sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia,
pemulihan dan persahabatan, memampukan kita memancarkannya melalui diri dan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hosana, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.